Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma, rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Bapak Ibu ikhwatal iman rahimahumullah, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah. Sore hari ini insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan ngaji Quran kita, tadabbur Al-Quran kita, membahas surat-surat yang ada di Juz Amma. Dan insya Allah sore hari ini kita akan melanjutkan surat Al-Zalzalah. Surat Al-Zalzalah. Tapi sebelum masuk pembahasan surat Al-Zalzalah, saya mau memberi oleh doa. Ini ada materi yang kayaknya menarik juga nih. Kita simak. Ada nasihat dari para ulama mengenai sunnah mahjurah, sunnah yang dilupakan ketika harga emas naik. Kondisi kita hari ini ya. Kita lihat hari ini harga emas naik. Banyak orang menyimpan uangnya dalam bentuk emas untuk mengamankan nilai uangnya. Ya, sehingga kemudian harga emas menjadi naik. Ya. Nah, kondisi seperti ini pernah terjadi di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ada satu sunnah, ada satu ajaran yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melihat fenomena ini terjadi. Apa itu? Mari sama-sama kita lihat hadisnya. Ini hadis dikeluarkan oleh Imam At-Tabrani dalam Mu'jamul Kabir, disahihkan oleh para ulama, diantaranya Syekh Al-Albani dan juga Syekh Syuaib Al-Arnaud. Ini hadis dari sahabat Nabi namanya Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu. Ya. Nabi pernah berkata kepada Shaddad bin Aus, "Ya Shaddad bin Aus, wahai Shaddad bin Aus, idza ra'aitan nasa qad iktanazu az-zahaba wal fiddata." Apabila engkau melihat orang-orang sudah menimbun emas dan perak, faqniz haula'il kalimat, maka engkau timbunlah kalimat-kalimat ini. Orang nimbun emas dan perak, Nabi nyuruh kita nimbun maksudnya apa? Menyimpan, ya, mengamalkan, menjaga kalimat-kalimat ini, doa-doa ini. Itu apa? Nah, kita baca sama-sama ya. Ini doanya nih. Silakan dibuka mikrofon. Kita baca sama-sama doanya. Ya, baik, Pak Ustaz. Allahumma. Allahumma. Allahumma artinya ya Allah. Allahumma. Allahumma. Inni as'aluka tsabata fil amri. Inni as'aluka tsabata fil amr. Kita ulang ya. Inni as'aluka tsabata fil amri. Inni as'aluka tsabata fil amri. Sesungguhnya aku minta kepadamu keteguhan di dalam urusan. Wal azimata 'ala rusdi. Wal azimata 'ala rusdi. Dan tekad untuk mengikuti kebenaran. Wa as'aluka mujibati rahmatika. Wa as'aluka mujibati rahmatika. Wa as'aluka mujibati rahmatika. Wa as'aluka mujibati rahmatika. Nah, dan aku minta kepadamu hal-hal yang mendatangkan rahmat-Mu. Wa azaima maghfiratika. Wa azim mahfiratika.
Wa azaima magfiratika. Wa azaima magfiratika. Magfiratika. Dan keteguhan ketetapan ampunanmu. Wa as'aluka syukra ni'matika. Wa as'aluka syukra ni'matika. Dan aku minta kepadamu kemampuan bersyukur atas nikmatmu. Wa husna ibadatika. Wa husna ibadatika. Dan keindahan beribadah kepadamu. Wa as'aluka qalban saliman. Wa as'aluka qalban saliman. Dan aku minta kepadamu hati yang selamat. Wa lisanan shadiqan. Wa lisanan shadiqan. Aku minta kepadamu lisan yang jujur. Wa as'aluka min khairi ma ta'lam. Wa as'aluka min khairi ma ta'lam. Dan aku minta kepadamu segala kebaikan apa yang kau ketahui. Wa a'udzubika min syarri ma ta'lam. Wa a'udzubika min syarri ma ta'lam. Dan aku berlindung kepadamu dari keburukan apa yang kau ketahui. Wa astaghfiruka lima ta'lam. Wa as'aluka lima ta'lam. Dan aku minta ampun kepadamu atas apa yang sudah kau ketahui ya, dari amal-amal kejelekan kita. Innaka anta 'allamul ghuyub. Innaka anta 'allamul ghuyub. Nah, sesungguhnya engkau yang maha mengetahui hal-hal yang gaib. Ini doa yang diajarkan oleh Nabi SAW ketika melihat orang sudah berbondong-bondong menimbun emas dan perak. Kita ya silakan sih kalau mau ikut menimbun, tapi yang paling penting adalah kita menimbun doa ini. Ini yang paling penting ya, untuk keselamatan hidup kita di dunia maupun di akhirat. Baik. Bapak Ibu ikhwatal iman rahimakumullah, insyaallah sore hari ini kita akan membahas surat Al-Zalzalah. Surat Al-Zalzalah terdiri dari 8 ayat. Insyaallah kita juga sudah hafal suratnya ya. Kita baca sama-sama ya. Silakan dibuka lagi mikrofonnya. Kita baca sama-sama surat Al-Zalzalah ayat 1 sampai 8. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره
ومن ومن يعمل مثقال مثقال ذرة ذرة خيرا خيرا يره يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ومن ومن يعمل يعمل مثقال مثقال ذرة ذرة شرا شرا يره يره. 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 Sadaqallahul adzim. Bapak Ibu ikhwatal iman rahimakumullah. Surat Al-Zalzalah terdiri dari 8 ayat dan para ulama berselisih pendapat mengenai kategori dari surat Al-Zalzalah ini. Apakah surat Al-Zalzalah termasuk dalam surat Makkiyah atau termasuk dalam surat Madaniyah? Apakah termasuk surat yang turun di kota Makkah atau surat yang turun di kota Madinah? Sebagian besar berpendapat ini surat turun di kota Makkah sebelum Nabi hijrah. Namun ada juga sebagian yang berpendapat ini surat yang turun setelah hijrah. Terutama ayat terakhir. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sebagian ulama berpendapat itu turunnya di Madinah. Sedangkan ayat 1 sampai 6 itu turun di kota Makkah. Ala kulli hal, kalau kita perhatikan ya, surat-surat yang turun di Mekah itu biasanya memiliki karakter dia adalah surat-surat yang terkait dengan masalah akidah, masalah keyakinan, masalah pembersihan jiwa, masalah akhlak itu turun di kota Mekah. Sedangkan surat yang turun di kota Madinah itu biasanya turun terkait dengan ahkam, terkait dengan hukum, ya, terkait dengan hukum sholat, ya, tata cara sholat, kemudian hukum puasa, hukum jihad, hukum zakat, ya, mengenai hukum-hukum syariat itu sebagian besar ya turunnya di kota Madinah. Sehingga kalau kita lihat surat Al-Zalzalah ini isinya mengenai hukum atau mengenai akidah. Nah, surat Al-Zalzalah ini tentu saja isinya mengenai akidah, mengenai keyakinan kita. Maka lebih tepat ya, bukan lebih tepat ya. Mungkin ya, kalau kita perhatikan kelihatannya lebih pas itu pendapat mayoritas para ulama yang menyatakan bahwa surat Al-Zalzalah ini adalah termasuk surat Makkiyah. Dan surat Al-Zalzalah sebagaimana beberapa surat yang sudah kita bahas sebelumnya, ini adalah surat yang berbicara tentang hari akhir, tentang hari kiamat, tentang kehidupan setelah kematian. Dan pembicaraan tentang hari akhir ini memang sangat sering diulang di dalam Al-Quran. Apa penyebabnya? Yang pertama, karena memang orang-orang kafir Quraisy, orang-orang Makkah itu, mereka tidak percaya dengan hari akhir. Dan keyakinan seperti ini rasanya bukan hanya keyakinan orang kafir Makkah, tapi keyakinan banyak orang kafir hari ini. Banyak orang yang tidak meyakini akan adanya kehidupan setelah kematian. Mereka menyangka, ya sebagaimana ucapan orang kafir Mekah, in hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa dahr. Sesungguhnya kehidupan itu hanyalah kehidupan dunia. Kita hidup, kita mati di dunia ini. Wa ma yuhlikuna illa dahr, dan tidak ada yang membinasakan kami kecuali waktu, kecuali masa aus. Ya, sebagaimana kendaraan ada masa ausnya, ada masa di mana dia rusak, sudah. Ketika dia rusak sudah, dia jadi barang rongsokan. Baju ada masa ausnya. Ketika dia sudah tepok, ya. Istilahnya apa? Sudah usang ya. Maka sudah dia tidak dipakai lagi menjadi baju. Ya, demikian juga manusia, menurut mereka begitu. Kalau sudah masanya dahar tadi, masa ausnya tiba, maka sudah hilang, habis kehidupan manusia. Nggak ada lagi kehidupan. Itu prasangka orang-orang kafir, baik dulu maupun hari ini. Nah, kita meyakini tidak begitu. Kita meyakini sesungguhnya kehidupan di dunia ini hanyalah salah satu fase kehidupan. Setelah sebelumnya kita pernah hidup di alam roh, di alam rahim, alam roh, kemudian pindah ke alam rahim, kemudian kita pindah ke alam dunia. Maka kita meyakini ada kehidupan setelah kematian kita dalam kehidupan di dunia. Dan keyakinan kita akan adanya hari akhir inilah yang menjaga
moral, menjaga akhlak orang yang beriman. Ya, orang beriman karena dia yakin dengan adanya kehidupan setelah kematian, maka dia berusaha untuk menjaga akhlaknya. Dia menjaga moralitasnya. Dia tidak akan semena-mena terhadap orang lain. Tidak akan berani melakukan kezaliman pada orang lain. Kenapa? Karena dia tahu mungkin di dunia dia bisa terbebas dari hukuman, tapi di akhirat dia tidak akan terbebas dari pembalasan. Ya. Ayat yang sering kita baca ya, 17 kali dalam sehari kita baca ya, dalam surat Al-Fatihah, Maliki Yaumiddin. Kita yakin Allah itu adalah penguasa di hari ad-din, di hari pembalasan, di hari kiamat. Orang bisa terbebas dari hukuman di dunia, tapi nggak bisa terbebas dari hukuman di akhirat. Karena itu orang beriman itu, kalau dia beriman pada Allah, beriman pada hari akhir, ya, dia berusaha untuk tidak menzalimi orang lain. Maka nggak valid ya kalau ada orang bilang, pilih mana pemimpin mukmin, pemimpin muslim, tapi korupsi, dan pemimpin kafir, tapi nggak korupsi. Itu nggak valid itu pertanyaan seperti itu. Karena kalau dia muslim, dia mukmin, dia beriman pada Allah dan hari akhir, harusnya dia nggak korupsi. Gitu. Harusnya dia nggak korupsi, dia nggak berani itu harusnya melakukan tindak korupsi. Kalau dia melakukan tindak korupsi berarti dia nggak beriman pada hari akhir dengan keimanan yang benar. Dan memang iman itu kan yazid wa yanqus, iman itu bisa bertambah, bisa berkurang, karenanya kita butuh nasihat. Ya. 2 nasihat. Kata para ulama, nasihat yang menyapa manusia itu sebetulnya ada 2. Yang pertama ada nasihat yang berbicara. Al-wa'iz natiq, ya, penasehat yang berbicara. Itu apa? Al-Quran. Kita butuh dekat dengan Al-Quran untuk selalu menasehati diri kita, ya, melakukan perbuatan yang baik. Kemudian ada al-wa'iz, ya, as-samit. Ada penasehat yang diam, yang bisu, yang tidak berbicara. Yaitu apa? Al-maut, kematian. Kematian itu adalah al-wa'iz as-samit. Penasehat yang diam. Setiap hari kita melihat ada orang wafat. Ya, mungkin tetangga kita, teman kita, kerabat kita. Ada berita orang wafat. Nah, berita orang wafat itu seharusnya menjadi nasihat bagi kita. Ya, kata Umar bin Khattab, wa kafa bil mauti wa'izuh. Cukuplah kematian itu menjadi pembawa nasihat bahwa kita juga akan mengalami hal yang sama seperti yang sudah dialami oleh saudara-saudara kita, oleh kerabat kita. Suatu saat kita akan wafat, dan ketika kita wafat kita akan bertanggungjawabkan semua apa yang kita lakukan. Jadi ini 2 nasihat yang harus selalu kita dengar, ya, nasihatnya. Baik, kita masuk pembahasan ayat pertama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza zulzilatil ardu zilzalaha." Allah taala berfirman, idza, ya. Dari kita yang sudah belajar bahasa Arab ya, kita tahu ya bahwa idza ini apa? Idza ini apa? Isim, fiil, huruf, ada yang ingat gak? Pak Udi ingat gak? Idza ini isim, fiil, atau huruf? Kata benda, kata kerja, atau huruf? Atau Pak Harun, atau Bu Zulia, nah, atau siapalah yang ingat? Ada yang ingat gak? Idza ini apa? Huruf Pak. Ya. Salah ya, bukan huruf ya. Idza ini adalah isim. Nah, termasuk isim yang mabni. Ya, isim syarat. Isim syarat. Apabila. Apabila begini, maka begini, gitu ya. Kan syarat itu gitu. Ya, menyebutkan mengenai sebab akibat itu. Jadi idza ini isim syarat. Ada syarat, ada jawab syarat, ada sebab, ada akibat. Nah, Allah mengawali dengan isim syarat. Idza, apabila, zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila bumi itu digoncang dengan goncangan. Ya, perhatikan, ini kita tinjauan bahasa dulu. Zulzila ini isim, fiil, atau huruf? Kata benda, kata Fiil. kerja. Fiil. Fiil. Fiil apa ini? Fiil madhi, fiil mudhari, atau fiil amr? Kata kerja lampau, kata kerja
sedang atau Mudori. akan. Lah. Kalau Madi. mudori depannya ada Anita. Ingat ya, Anita. Madi, Ustaz. nun, ya, dan ta. Ini ada Anita nggak depan nih? Nggak ada. Enggak. Ada ya. Ini berarti fi'il apa? Madi. Madi. Fi'il maldi. Fi'il maldi ma'lum, aktif atau majhul, pasif? Maskul. Majhul, pasif. Ya. Majhul. Apabila Pasif. diguncangkan. Apabila Diguncang. telah diguncangkan. Ida ini isim syarat. Dia menunjukkan sesuatu yang belum terjadi. Tapi sesudah ida ini boleh pakai fi'il maldi. Pakai kata kerja lampau. Apabila telah diguncangkan. Al-ardu, bumi. Ini isim ya. Jadi naibul fa'il dia. Zilzalaha, apabila bumi telah diguncangkan dengan goncangannya. Zilzala ini belakangnya fathah. Berarti marfu, mansub atau majrur? Mansub. Mansub. Iya. Mansub kalau gitu kedudukannya apa? Sebagai Maf'ul, tapi bukan maf'ul bih. Dia disebutnya maf'ul mutlak. Disebutnya maf'ul mutlak. Kita udah pernah belajar ini maf'ul mutlak, tapi mungkin belum mendalam ya di kelas nahwu ya. Maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak itu kata yang menunjukkan kualitas dari satu pekerjaan. Misalnya ada orang mengatakan, darabtu darban syadidan. Aku memukul dengan pukulan yang keras. Darabtu, aku telah memukul. Darban itu maf'ul mutlak. Syadidan, syadidannya itu na'at. Darabtu darban syadidan. Ini tinjauan bahasa sengaja saya ulas ya karena kita udah belajar bahasa Arab ya supaya apa muncul lagi tuh ya memori ya, simptom-simptom di otak kita itu aktif lagi gitu. Jadi, apabila telah digoncangkan bumi dengan goncangan. Ini artinya apa? Artinya bumi itu tidak bergoncang dengan sendirinya. Ya. Kita meyakini bahwa alam semesta ini ya, tidak bergerak dengan sendirinya. Jadi tidak seperti orang-orang ateis yang menyatakan bahwa alam semesta ini tercipta dengan sendirinya. Bergerak sesuai dengan mekanisme alam. Bergerak dengan sendirinya. Tidak. Bumi ini digerakkan. Angin digerakkan oleh Allah. Jadi bumi digoncangkan. Dia tidak bergoncang dengan sendirinya. Ini kadang-kadang kita kalau mendengar berita tentang bencana alam. Ada apa namanya bencana gempa bumi misalnya. Kalau di TV yang kita dengar ulasannya bagaimana tuh? Oh, bencana gempa bumi ini terjadi karena pergeseran lempeng bumi, pergeseran tektonik bumi. Lepas dari keyakinan bahwa ada yang menggeser, ada yang menggerakkan lempeng bumi itu. Jadi lempeng bumi itu tidak bergerak dengan sendirinya. Angin, air, hujan tidak jatuh dengan sendirinya. Angin tidak berhembus dengan sendiri. Ada yang menggerakkan. Jadi bukan berarti kita tutup mata dengan fakta sains ya. Ada namanya sabab kauniyah. Sebab apa? Kauniyah itu sebab alam semesta itu. Sebab terjadinya sesuatu ditinjau secara alam semesta. Itu ada memang misalnya kenapa sih banjir itu terjadi? Ya banjir terjadi karena air itu sifatnya turun ke tempat yang rendah. Ketika dia turun ke tempat yang rendahnya ini di beton, di aspal, dia tidak bisa meresap ke tanah, maka terjadilah banjir. Ya, ketika dia turun ke gunung, harusnya gunung itu bisa meresap air, ternyata gunung itu digunduli pohonnya, tebang, maka terjadilah longsor. Itu sebab kauniyah ya. Tapi selain sebab kauniyah, ya, ada juga yang disebut sebagai sebab syar'iyah. Ya, jadi selain sebab kauniyah, ada juga sebab syar'iyah. Ada sebab secara syar'i terjadinya sesuatu. Ya. Dan kita meyakini bahwa bencana ya, terjadi itu karena Allah Ta'ala menghendaki bencana itu terjadi. Ketika kemaksiatan ya, merajalela di sekitar kita. Ya, wabil khusus mengenai gempa ya, mengenai gempa itu.
Itu ada hadis-hadis yang menjelaskan mengenai penyebab terjadinya gempa itu. Apa diantaranya? Apabila sudah menyebar fahisha. Fahisha itu perbuatan dosa, ya, maksiat yang terkait dengan kemaluan, yang sudah menyebar dosa fahisha. Kemudian sudah tersebar kebohongan, kedustaan, orang sudah biasa berdusta. Dusta itu dianggap biasa gitu. Orang berdusta, pejabat berdusta, pemimpin berdusta, depan umum, publik, semua orang tahu dia dusta, tapi udah dianggap biasa. Fahisha tadi ya, kemaksiatan merajalela, dianggap biasa. Saya kemarin sampai termenung gitu ngelihat ada tulisan tuh. Sekarang tuh standar moral tuh makin turun. Kenapa? Dulu 20 atau 30 tahun yang lalu, kalau ada seorang perempuan hamil di luar nikah, dia menikah dalam keadaan sedang hamil gitu, maka itu jadi pembicaraan satu kampung gitu. Jadi aib satu kampung gitu. Tapi hari ini ketika ada perempuan hamil di luar nikah, ada orang berzina, dianggap normal, dianggap wajar, dianggap biasa. Ini berarti apa? Sudah turun itu standar moralnya di tengah-tengah masyarakat. Nah, kita khawatir kalau standar moralnya makin lama makin turun, maka terjadilah itu musibah, bencana, ya, sebagai teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bumi, sekali lagi tadi, bumi itu tidak gempa dengan sendirinya. Ada yang menyuruh bumi ini bergerak. Ya, ada sebab syar'i selain sebab kauniyah. Sebab kauniyah iya, lempengan tektonik bumi itu bergerak, tapi ada yang memerintahkan itu bergerak, dan kita meyakini Allah Ta'ala menggerakkan itu sebagai cobaan, sebagai musibah, bahkan mungkin juga sebagai bala, sebagai bencana, sebagai adab bagi orang-orang kafir. Maka kalau kita perhatikan ini kan ayat-ayat mengenai hari kiamat ini, ya, hari kiamatnya hari kehancuran, kan terjadi kehancuran ini di saat kemaksiatan itu sudah pada puncaknya. Kalau kita perhatikan ya, yang namanya kejadian hari kiamat itu kan kejadian di mana sistem alam semesta ini ya itu berantakan gitu. Matahari yang harusnya terbit dari sebelah timur tenggelam ke barat tiba-tiba berubah. Tidak lagi terbit dari timur tapi terbitnya dari barat kemudian tenggelam ke timur. Kemudian tadi gunung yang harusnya dia tegak pada porosnya, pada pasaknya, tiba-tiba dia bergerak. Ya, kemudian air keluar, kemudian macam-macam itu. Terjadi kekacauan pada sistem alam semesta ini. Dan kekacauan pada sistem alam semesta yang terjadi pada hari kiamat itu terjadi pada puncak keingkaran manusia. Ya, makanya dalam hadis Nabi yang disebutkan bahwa orang-orang beriman itu tidak merasakan dahsyatnya hari kiamat itu. Itu sudah pernah kita jelaskan ya ketika membahas surat surat Al-Qari'ah ya. Jadi peristiwa dahsyatnya hari kiamat, yauma yakunu nasu kal farashil mabthus wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Gunung-gunung berterbangan, bumi ini hancur dan seterusnya. Itu tidak dirasakan oleh orang beriman. Kenapa? Karena orang beriman sebelum terjadinya kehancuran di hari kiamat, orang beriman sudah wafat terlebih dahulu. Orang beriman sudah diwafatkan oleh Allah, sehingga yang tersisa di dunia ini adalah orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Orang-orang fasik, ahli maksiat. Dan kemudian kemaksiatan itu makin lama makin merajalela. Sampai pada puncaknya kemaksiatan itu, sampai kata Nabi SAW, di antara contoh ya kemaksiatan itu sampai puncaknya adalah kata Nabi, la tafni hadhil ummah, tidak akan hancur atau tidak akan terjadi hari kiamat hatta yaftarishur rajul ila mra'atin fayaftarishuha fit tariq, sampai ada seorang laki-laki mengajak zina seorang perempuan di tengah jalan. Fayaqulu khiyaruhum yauma idzin law ra'aitaha wa ra'a hadzal haid. Dan orang terbaik pada hari itu akan berkata, kenapa engkau tidak lakukan zina ini di belakang tembok? Kenapa terang-terangan zinanya? Zinanya di belakang tembok dong. Zinanya di tempat lokalisasi, di tempat yang sudah disediakan. Nah, itu kemaksiatan merajalela sampai terbuka seperti itu, dan itu nggak pernah terjadi pada masa yang lalu. Nah, jadi sekali lagi saya ingin menyampaikan bahwa hari kiamat itu terjadi pada puncak kemaksiatan seseorang.
kemaksiatan umat manusia. Dan ketika itulah kemudian hancur. Jadi setelah hancurnya tatanan moral, hancur pula tatanan alam semesta. Jadi hancurnya tatanan alam semesta itu terjadi ketika hancur tatanan moral. Ini kita khawatir begitu. Jangan sampai bencana demi bencana itu terjadi karena telah hancur tatanan moral di tengah-tengah kita. Paling dahsyatnya nanti hari kiamat. Jadi ayat ini mengisyaratkan bahwa keguncangan bumi ini pasti akan terjadi. Bumi bergerak, bergetar di bagian bawahnya hingga menimbulkan gempa yang dahsyat. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Ayat kedua Allah menjelaskan kepada kita, dan pada hari itu bumi akhrajat, bumi akan mengeluarkan athqalaha. Ya. Athqalaha ini bentuk jamak. Beban-beban yang dikandungnya, beban-beban yang ada pada bumi. Ya. Jadi di ayat pertama Allah sudah menyebutkan kata al-ard tadi, apabila bumi bergonjang. Di ayat kedua Allah mengulangi kata al-ard. Ya. Wa akhrajatil ard. Ini artinya apa? Yang akan terjadi gempa, yang akan terjadi keguncangan itu seluruh permukaan bumi. Jadi bukan satu wilayah saja, bukan Jogja saja, bukan Jawa Tengah saja, bukan Jawa Timur saja, bukan Jakarta saja, bukan Indonesia saja, tapi seluruh wilayah bumi terjadi goncang, terjadi gempa. Jadi gempa bumi ini terjadi secara global. Kemudian saat gempa itu terjadi, isi apa yang ada di dalam kandungan bumi itu akan keluar. Wa akhrajatil ardu athqala. Maka apa yang keluar dari bumi ini? Nah, ini ada dua pendapat para ulama. Ada ulama yang berpendapat yang keluar itu adalah barang-barang tambang. Emas, perak, batu bara, minyak bumi. Barang-barang tambang berharga yang selama ini dikejar-kejar oleh manusia. Gitu. Selama ini ditimbun oleh manusia, dijadikan komoditas ekonomi yang menguntungkan bagi manusia. Yang orang itu bisa berubah akhlaknya ketika dia mendapatkan barang tambang itu. Jika dia belum punya belum punya emas perak, dia masih sederhana, mungkin hidupnya lurus, tapi ketika emas perak itu dia miliki, wah, berubah dia. Atau sampai ada joke ya, seorang komika itu bilang, di Indonesia ini kan gampang jadi bos gitu. Kita ke minimarket, ngasih uang ke tukang parkir, biasanya kita kasih tukang parkir 2.000, tiba-tiba kita kasih uang parkir 10.000 gitu. Maka tukang parkir akan bilang kepada kita, wah, terima kasih bos, selamat jalan bos. Nah, itu baru dikasih 10.000 itu. Apalagi kalau dikasih konsesi tambang, dikasih 10.000 aja berubah jadi bos. Apalagi kalau dikasih tambang, mungkin berubah itu sikap seseorang atau sikap kelompok itu. Nah, ini pendapat pertama ya. Yang keluar dari bumi itu adalah tadi barang-barang berharga tadi. Ada juga pendapat kedua yang menyatakan bahwa yang keluar dari bumi itu adalah orang-orang mati yang ada dalam perut bumi, yang sudah terkubur selama ratusan atau mungkin ribuan tahun. Ya, semuanya akan dikeluarkan dari muka bumi. Dan semuanya nanti akan dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehancur apapun tubuhnya, nanti dia akan dikeluarkan dan dia akan dihidupkan kembali oleh Allah, dan kemudian kita semua akan menjalani fase kehidupan berkumpul di tempat yang bernama mahsyar, tempat pengumpulan. Ya, dan kemudian kita akan menghadapi fase berikutnya, yaitu fase hisab, fase mizan, fase penghitungan amal ibadah, fase penimbangan semua amal perbuatan yang kita lakukan. Nah, itu ada dua pendapat itu. Dua pendapatnya ini mungkin bisa kita bisa kita kompromikan, itu artinya tidak bertentangan, tapi bisa jadi memang dua-duanya itu yang terjadi. Dan ini sesuai dengan apa yang Allah Ta'ala firmankan dalam
surat yang lain ya, surat Al-Insyiqaq ayat 3 sampai 4 Allah Taala berfirman, wa idzal ardu muddat. Dan ketika bumi ini diratakan, wa alqat ma fiha wa takhallat. Dan dilemparkan semua yang ada di dalam bumi ini sehingga perut bumi ini menjadi kosong. Ayat ketiga, manusia ketika itu berkata, wa qalal insanu ma laha. Manusia berkata, mengapa atau apa sebabnya bumi seperti ini? Nah, sekali lagi, insan, manusia yang dimaksud di sini siapa? Orang beriman atau orang kafir, Bapak Ibu? Manusia yang dimaksud di sini orang beriman atau orang kafir? Non kafir Pak Ustaz. Orang kafir. Kafir. Karena orang beriman sudah diwafatkan oleh Allah. Yang bertanya-tanya adalah orang kafir. Sehingga ini jadi kaidah sebetulnya ya. Kalau di dalam Al-Quran, Allah menyebut kata insan, menyebut kata manusia. Ansi, kata manusia saja gitu. Tidak diiringi dengan manusia ini beriman atau manusia ini kafir. Maka manusia yang dimaksud di sini adalah manusia yang ingkar kepada Allah. Jadi kalau disebut kata manusia saja, ya, maka yang dimaksud adalah manusia yang ingkar atau manusia yang jauh dari agama Allah. Ya, misalnya kemarin kita bahas dalam surat Al-Adiyat ya, surat Al-Adiyat itu ada kata insan. Apa itu? Innal insana apa? Surat Al-Adiyat. Wa innahu apa? Wal 'adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha fatarna bihi naqa wa wasatna bihi jam'a. Innal insana li rabbih lakan. Ya kan? Innal insana li rabbih lakan. Sesungguhnya manusia itu kepada Tuhannya sungguh benar-benar pembangkang. Nah, ini manusia yang dimaksud manusia siapa? Orang kafir ya. Kafir. Bukan orang beriman. Jadi kalau disebutkan insan saja, manusia saja, maka dia bukan orang beriman. Wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Dan sesungguhnya manusia itu, manusia yang jauh dari tuntunan agama itu, li hubbil khairi lasyadid. Terhadap harta itu sangat mencintai. Lasyadid. Kecintaan itu berlebihan. Ya. Jadi ini jadi pelajaran bagi kita ya, kalau kita baca Al-Quran, ada kata insan saja, maka maksudnya adalah manusia yang jauh dari agama. Sehingga, sekali lagi ya, manusia itu baru benar-benar jadi manusia. Gitu. Ya. Baru dia menjadi makhluk yang mulia, kalau dia taat kepada Allah. Jadi manusia ini belum sempurna kemanusiaannya ya, kalau dia jauh dari agama Allah. Maka kita sering lihat ya, ada manusia yang menjadi apa istilahnya itu homo homini lupus itu. Manusia menjadi serigala bagi manusia yang lain. Ada manusia jangankan apa manusia, serigala aja kalah set sama dia gitu. Dia lebih kejam, lebih sadis daripada serigala. Dia makan orang lain, dia menzolimi orang lain. Hilang kemanusiaannya itu. Manusia seperti itu. Ya. Kejam luar biasa. Ada manusia ini membunuh anak-anak, membunuh para bayi, ya. Sebagaimana yang terjadi di Gaza, Palestina, dan bisa tertawa-tawa, membunuh. Ada film sampai jadi film itu Hindi Rajab itu, seorang anak perempuan yang dia menelpon, ya, minta bantuan, dia berada di dalam mobil beserta dengan keluarganya, yang semua anggota keluarganya sudah wafat karena ditembak oleh tentara Israel. Tinggal dia sendirian ada di dalam mobil tersebut. Dan dia menangis ketakutan itu. Dan akhirnya dia wafat ya, karena dibunuh oleh tentara Israel. Subhanallah. Kok ada manusia kayak begitu gitu? Nah kalau kita baca Al-Quran kita nggak kaget. Karena memang manusia itu kalau jauh dari tuntunan agama, jauh dari tuntunan Islam, maka dia bisa lebih sadis daripada hewan. Dia bisa lebih rakus daripada binatang ternak. Ya. Dalam Al-Quran Allah berfirman, "Ara'aita
Man ittakhadha ilahahu hawa. Apakah engkau tidak perhatikan orang yang telah menjadikan hawa nafsunya itu sebagai ilah, sebagai Tuhan. Dia jadikan Tuhan itu hawa nafsu. Wa adallahu Allahu ala ilmin. Sehingga ketika hawa nafsu itu sudah jadi Tuhannya, dia tersesat. Berdasarkan ilmunya, dia pinter, tapi sesat. Kalau kita perhatikan orang yang korupsi itu kira-kira lulusan SD atau lulusan universitas, Pak. Orang pinter ya. Yang Orang korupsi pinter Pak Ustadz. Ada juga iya, yang kan yang yang lulusan SD. ngajinya kuat juga ada juga insya Allah. Bahkan salah satu kementerian paling sering kasus korupsi itu kan Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan, Kementerian Sosial. Ya Allah, Karim. Sedih itu. Ya. Biasanya orang ketika jabatannya makin tinggi malah dia makin sulit ya untuk apa namanya, taat kepada perintah Allah. Jadi sekali lagi tadi ya, insan manusia itu bisa hilang kemanusiaannya kalau dia tidak dibimbing dengan tuntunan agama, dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Maka tadi manusia ini berkata, "Malaha, apa yang terjadi?" Bingung dia, kok bisa bumi ini seperti ini ya, karena dia nggak pernah baca Quran. Dia nggak beriman pada hari akhir, dia nggak tahu bahwa hal ini pasti terjadi gitu. Ketika kerusakan moral itu sudah sampai pada puncaknya, maka terjadilah kerusakan di alam semesta. Itu hukum Allah itu takdir Allah itu, bahwa kerusakan alam semesta terjadi berbarengan sesudah kerusakan moralitas. Wa qala al-insanu ma laha yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Maka pada hari itu ya, bumi akan menceritakan akhbaraha, beritanya, informasinya. Bumi akan bercerita. Ya. Bumi akan menyampaikan apa sebab terjadinya keguncangan pada hari itu. Akhbar. Subhanallah. Jadi ada hadis ya, Nabi SAW bersabda mengenai ayat ini. Fa inna akhbaraha an tashhada ala kulli abdin au amatin bima amila ala dhahriha. Pada hari itu bumi itu akan bercerita. Bumi akan bersaksi atas setiap hamba laki-laki atau hamba perempuan tentang apa yang dilakukan oleh hamba itu di atas punggung bumi, di atas permukaan bumi. Ya. Sebagaimana surat Yasin ya, kita membaca ada ayat Al-Quran yang menyebutkan bahwa nanti anggota tubuh kita itu juga akan bercerita. Ya. Yauma tukallimu aydihim wa tashhadu arjuluhum. Ya, hari di mana tangan itu akan berbicara, kaki itu akan bersaksi. Ya. Dan orang akan bertanya, kok kamu bisa bicara nih, tangan kaki yang tadinya nggak berbicara, kok hari ini bisa berbicara? Maka tangan dan kaki berkata, ya, antaqanallahu alladzi antaqa kulla syai. Kami ini berbicara ya karena dibuat berbicara oleh Allah, yang Allah mampu membuat benda apapun itu berbicara. Jadi tangan kaki kita berbicara, bumi, tanah yang hari ini diam, ya nanti tanah ini akan berbicara. Tanah akan menyatakan apa yang pernah terjadi di atas permukaan tanah itu. Antakula amila kada wa kada yauma kada wa kada. Bumi akan berkata, si fulan dulu pernah mengerjakan perbuatan ini di hari ini. Si fulanah perempuan ini pernah mengerjakan ini di hari ini. Fahadhi akhbaruha, maka inilah yang dimaksud dengan berita dari bumi. Kata Nabi SAW. Bayangkan Pak, Bu ya. Subhanallah. Mungkin hari ini ada orang yang menyembunyikan keburukan. Ada suami menyembunyikan ya, keburukannya kepada istri. Pengkhianatannya kepada istri. Ada istri menyembunyikan keburukannya pada suami. Ada pemimpin menyembunyikan pengkhianatannya kepada rakyatnya. Ya. Ada
orang yang menyembunyikan semua perbuatan maksiatnya. Orang nggak tahu. Ya, termasuk mungkin orang yang dianggap sebagai tokoh agama, ada ustadz, ada kiai. Ya, selama ini bicara benar, bicara baik, tapi perbuatannya bertentangan dengan apa yang dia sampaikan. Hari ini semua orang bisa menyembunyikan keburukannya, tapi nanti di hari kiamat itu bumi akan berbicara. Menyampaikan apa yang pernah terjadi di muka bumi. Ini si fulan ini pernah lakukan ini. Di malam yang gelap nggak ada yang tahu dia pernah lakukan ini. Dan itu disampaikan di hadapan manusia banyak. Masya Allah. Betapa malunya itu. Orang yang pernah menyembunyikan keburukannya dan kemudian keburukannya itu ditampakkan di hadapan semua manusia. Ya, makanya di antara ciri orang beriman itu adalah punya rasa malu. Al-haya minal iman. Malu itu sebagian dari iman. Ya, malu kita korupsi, malu kita maksiat, malu kita selingkuh, malu kita begini, malu kita. Itu ciri orang beriman tuh punya rasa malu. Maka kata Nabi SAW, fa illam tastahi fa'mal masyita. Kalau kamu nggak punya lagi rasa malu, kamu lakukanlah apa yang kau mau. Orang bisa melakukan semau-maunya kalau dia nggak punya lagi rasa malu. Nah, kita malu tuh, maksiat di atas bumi yang Allah ciptakan dan bumi ini menyaksikan apa yang kita lakukan dan bumi akan bersaksi atas apa yang kita lakukan. Masya Allah. Ini kalau seorang yang mengaku beriman pada Allah dan hari akhir, itu betul dia punya iman pada hari akhir. Nggak berani dia maksiat, nggak berani dia korupsi, nggak berani dia lakukan penyelewengan itu. Nah, ada yang menyatakan bahwa akhbar roha ini tidak berarti bumi bicara. Walaupun mayoritas ulama berpendapat bumi bicara. Sebagaimana tangan kaki akan bicara. Tapi ada juga yang berpendapat tidak berbicara secara langsung. Tapi memberikan isyarat. Yang dengan isyarat tersebut manusia sudah paham. Sebagaimana lampu merah, dia memberitakan kapan berhenti, kapan hijau. Ya kan lampu merah nggak perlu bicara. Ya. Tapi manusia lihat isyarat dari situ. Ada yang berpendapat seperti itu. Intinya di hari itu bumi akan bersaksi atas apa yang pernah kita lakukan di atas permukaan ini. Makanya kalau ada orang pengen maksiat, jangan maksiat di atas bumi yang Allah ciptakan. Maksiatnya di mana? Nggak tahu di mana. Ada nggak bumi yang tidak Allah ciptakan? Kalau nggak ada bumi yang tidak Allah ciptakan, ya janganlah bermaksiat. Bi anna rabbaka awhalaha. Ayat berikutnya, ya, bumi akan berkata lagi. Sesungguhnya Tuhanmu auhalaha yang telah memerintahkan kepadanya. Memerintahkan bumi bicara, memerintahkan bumi bersaksi, memerintahkan bumi bergoncang, gempa. Itu perintah dari Allah. Bukan keinginan bumi, bukan. Itu perintah dari Allah. Sehingga dulu pernah ada seorang sahabat. Sahabat ini apa namanya? Sedang jalan bersama dengan Nabi SAW. Kemudian ada angin kencang karena angin itu sangat kencang sampai sorban itu copot gitu. Dan kemudian dia mencela angin yang keras itu. Apa? Ya dia mencela lah, keluar kata-kata kotor gitu, mencela angin. Maka Nabi langsung menegur sahabat itu. Ya. La ta'natu. Jangan kamu mencela angin. Fa innaha ma'mur, karena sesungguhnya angin itu diperintahkan oleh Allah. Angin berhembus itu Allah yang merintahkan. Jangan kamu cela angin. Jangan kamu cela hujan. Hujan lagi. Jangan, itu hujan Allah yang perintahkan. Ya. Matahari, angin, hujan, semua Allah yang perintahkan. Termasuk bumi, itu Allah yang perintahkan. Ya, jadi kalau bencana alam terjadi, tinggal kita berpikir kenapa Allah memerintahkan terjadi seperti ini. Ya. Dan Nabi SAW sudah jelaskan apa penyebab. Ada namanya sebab syar'i tadi. Apa penyebab bencana itu terjadi. Maka kita harus introspeksi. Bi anna rabbaka awhalaha. Yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Selanjutnya pembicaraan beralih kepada manusia. Nah, tadi pembicaraannya tentang bumi. Maka pembicaraan sekarang beralih kepada manusia. Pada hari itu
Yasdurun nas. Manusia akan maju. Manusia akan berjalan. Ashtata. Ashtata itu artinya berkelompok-kelompok. Di sini diterjemahkan dalam keadaan bermacam-macam. Berkelompok-kelompok. Liyurau a'malahum. Untuk mereka melihat amal perbuatan mereka. Melihat balasan dari apa yang sudah pernah mereka kerjakan tadi. Ya. Jadi mulailah itu fase hisab, fase mizan, fase di mana dihitung amal perbuatan seorang hamba. Apakah Allah butuh terhadap perhitungan hamba? Enggak. Allah Maha tahu apa yang kita lakukan. Allah enggak butuh persaksian bumi atas apa yang manusia lakukan. Allah enggak butuh manusia itu ditimbang supaya tahu amal ibadahnya itu mana yang lebih, amalnya itu mana yang lebih banyak, apakah amal kebaikan atau amal keburukan. Allah enggak butuh itu. Jadi hisab, mizan, persaksian, itu semua kebutuhan manusia, bukan kebutuhan Allah. Kebutuhan manusia agar manusia itu merasa bahwa ini adalah peradilan yang seadil-adilnya. Karena bukti-buktinya ditampakkan itu semua. Ya, kalau Allah sih tahu ini manusia nanti ujungnya kemana nih, ke surga ke neraka. Allah udah tahu. Tapi manusia kan nggak tahu. Maka ditunjukkan nanti di hari itu. Manusia dikumpulkan beserta dengan kelompok-kelompoknya. Dalam Al-Quran disebutkan ada ashabul yamin, ada kelompok orang-orang kanan, ada ashabus shimal, ada kelompok orang-orang kiri. Ya, kanan dan kiri ini bukan afiliasi politik, bukan. Maksudnya orang-orang yang mereka taat pada Allah, maka dikelompokkan ke kanan. Orang-orang yang ingkar kepada Allah dikelompokkan ke kelompok kiri. Nanti kemudian ada kelompok lagi, ada kelompok orang yang mendapatkan buku catatannya dari sebelah kanan, ada yang dari sebelah kiri, ada yang dari belakang. Masing-masing ada kelompoknya. Ya. Ada yang celaka, ada yang berbahagia. Liyurau a'malahum. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sampailah kita pada dua ayat terakhir. Dua ayat terakhir ini kata para ulama, kalaulah dua ayat ini saja yang turun dan tidak diturunkan ayat-ayat sebelumnya gitu, ayat pertama sampai ke 6 tadi nggak diturunkan, hanya diturunkan dua ayat ini saja, maka sudah cukup. Ini dua ayat ini adalah dua ayat pamungkas pada surat Al-Zalzalah. Ya. Dua ayat yang paling penting dalam surat Al-Zalzalah. Ya, Allah Ta'ala berfirman, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Maka barang siapa yang melakukan perbuatan seberat zarrah. Nah, zarrah ini sebetulnya jangan kita terjemahkan ya, karena memang nggak ada terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Al-Quran ini turun dalam bahasa Arab. Kalau dialih bahasakan ke bahasa Indonesia, banyak kata yang nggak pas gitu terjemahannya. Seperti misalnya kata Rob, ya, kata ilah, la ilaha illallah, ilah. Ilah itu biasanya kita terjemahin apa? Tuhan, Tuhan. Itu maknanya lebih dalam daripada itu. Ya. Termasuk juga kata darah, sebetulnya nggak ada padanannya dalam bahasa Indonesia. Sering diterjemahkan darah itu atom atau apa, biji sawi. Ya. Kalau atom rasanya enggak ya. Karena apa? Karena Al-Quran ini turun dalam bahasa yang bisa difahami oleh orang Arab ketika itu. Orang Arab ketika itu belum paham atom gitu. Ya. Jadi sebenarnya kurang pas terjemahin atom gitu. Zarrah itu adalah benda yang paling kecil. Zarrah. Benda yang paling kecil yang bisa dilihat oleh manusia. Ya mungkin biji sawi tadi. Mungkin debu yang terlihat saat cahaya matahari menerobos melalui celah ventilasi atau jendela. Kita lihat ada cahaya, ada titik-titik itu di cahaya. Itu zarrah. Jadi zarrah itu adalah benda terkecil yang bisa dilihat oleh manusia. Itu zarrah. Barang siapa yang melakukan seberat zarrah khairan, kebaikan, yarahu, dia pasti akan melihat balasannya. Ya. Jadi jangan pernah menyepelekan amal sekecil apapun. Jangan pernah. Nah, bisa jadi kita itu diselamatkan oleh Allah karena amal kecil itu gitu. Nanti timbangan kebaikan kita itu ditimbang, itu mana yang lebih banyak itu kebaikan atau keburukan, bisa jadi satu ketika
timbangan kita itu impas. Ternyata ada satu amal kecil yang memberatkan kepada timbangan kebaikan kita. Amalan kecil itulah ternyata yang menyelamatkan kita. Nah, jangan pernah kita remehkan. Kata Nabi SAW, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan engkau sekali-kali meremehkan kebaikan sedikit pun. Walau antalqa akhaka biwajhin talqin. Ya. Meskipun kebaikan itu hanyalah dengan menyambut saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Wajah berseri-seri itu kan gampang itu kan. Kita tersenyum itu mudah atau sulit? Mudah ya, nggak perlu biaya itu senyum itu. Tapi banyak orang kok susah senyum gitu. Datang pengajian pada cemberut itu, datang pertemuan pada cemberut itu, mukanya ditekuk gitu kan. Padahal wajah tersenyum, wajah berseri-seri itu ma'ruf itu kebaikan, itu amal soleh itu. Bisa jadi menyelamatkan kita di akhirat itu, wajah berseri-seri. Ada orang sekarang alasan, Ustaz, kalau lagi tanggal tua susah Ustaz, wajah berseri-seri. Kalau lagi tanggal muda mungkin gampang Ustaz. Apa dia lupa? Nabi SAW itu pernah 3 bulan nggak ada makanan di rumahnya itu. 3 bulan nggak masak. Makannya apa? Makannya hanya saudan, hanya 2 benda yang hitam, air putih dan kurma. 3 bulan Pak, bayangkan. Dapurnya nggak ngebul 3 bulan. Tapi Nabi tetap wajah tolak. Nabi tetap kalau ketemu sahabat tuh wajahnya berseri-seri. Subhanallah. Jadi jangan kita remehkan ya. Berseri-seri wajah, tersenyum pada, terutama ya tentu saja kepada keluarga kita yang terdekat ya. Seorang istri tersenyum pada suaminya, suami tersenyum pada istrinya, tersenyum pada anak-anak. Kadang-kadang ada orang, dia mudah tersenyum kepada orang lain. Ketemu rekan kerjanya, rekan bisnisnya, dia bisa tersenyum gitu. Tapi kepada suaminya sendiri, kepada istrinya sendiri, mukanya ditekuk gitu. Pulang ke rumah muka ditekuk gitu. Susah tersenyum. Padahal itu amal soleh, subhanallah. Dan itu menjadi ukuran kebaikan seseorang kan. Kata Nabi SAW, khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang terbaik untuk keluarganya. Laki-laki terbaik adalah laki-laki yang akhlaknya paling baik kepada istrinya. Istri perempuan terbaik adalah perempuan yang paling baik akhlaknya kepada suaminya. Dalam hadis yang lain kata Nabi SAW, ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Hindarilah neraka meskipun hanya dengan sepotong kurma. Syiki itu sebenarnya bukan sebutir ya. Syiki itu kurma udah dipotong, udah dibagi 2 gitu. Dengan setengah ya, sekerat kurma. Ini hadis ini muncul ya ketika ibunda kita Aisyah pernah kedatangan orang miskin datang ke rumah Nabi. Lalu orang miskin ini minta makanan. Dan di rumah Nabi nggak ada makanan, cuma ada kurma 1 biji. Ya. Lalu oleh ibunda kita Aisyah kurma ini dipotong bagi 2. Ya, setengah buat Aisyah makan, setengah dikasih kepada orang miskin tadi. Maka Nabi bersabda tadi, ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Hadis ini jangan disalahpahami ya, jangan kemudian kita salah pahami, oh nggak apa-apa lah kita sedekah sedikit aja lah. Ya. Di dompetnya ada duit 1 juta. Dia sedekah 1.000 perak. Boleh atau tidak? Boleh aja sebetulnya sih, tapi kurang bersyukur itu. Ya. Beda dengan orang di dompetnya cuma ada 2.000 perak. Dia sedekah 1.000 perak. Mana yang lebih utama? Tentu saja orang yang sedekah 1.000 perak padahal di dompetnya cuma ada uang 2.000 perak. Jadi bisyik kita tamroh ini kan karena tadi ibunda kita Aisyah nggak punya makanan apa-apa, cuma 1 butir kurma, maka dia sedekahkan ke setengah. Jadi jangan gunakan hadis ini untuk kita meremehkan sedekah juga, jangan. Kalau kita punya dititipi, bukan punya ya, semua kita nggak punya apa-apa, sebetulnya semua ini kan titipan. Kita dititipi oleh Allah harta banyak, ya sedekah dengan sedekah terbaik, ya, dengan sedekah terbaik. Dan berharaplah mudah-mudahan dengan sedekah itu kita bisa menghindari dari neraka. Dalam hadis yang lain kata Nabi SAW, fal yataqiyanna ahadukumun nar walau bisyikki tamrah. Fa illam yajid fa bi kalimah thayyibah.
hendaknya kalian berusaha menghindar dari neraka meskipun hanya dengan bersedekah sebutir kurma. Kalau kalian tidak mampu, kalian nggak punya apa-apa juga, nggak ada yang bisa disedekahkan, maka minimal bikalimah thayyibah. Kalian berbuat baik dengan ucapan yang baik, dengan kalimat yang baik. Nggak mampu bantu orang, jangan menghina orang miskin. Akhirnya ada orang sekarang nggak bisa bantu orang miskin, tapi menghina orang miskin. Oh, kalian tuh miskin karena malas, karena ini. Jadi hina orang miskin. Kita nggak bisa bantu orang susah. Ya, minimal kita ucapkan kalimat thayyibah, kita doakan dia, kita motivasi dia, kita gembirakan hatinya. Minimal kita ucapkan kalimat thayyibah. Jadi kebaikan jangan diremehkan sekecil apapun. Demikian juga keburukan maksiat. Jangan sekali-kali kita anggap remeh. Sekecil apapun. Kita anggap ini dosa kecil. Dosa kecil. Cuma scrolling lihat ini video. Cuma dosa apa? Cuma bohong kecil doang kok. Ya. Nggak boleh juga kita menganggap remeh dosa kecil. Ya. Karena Allah berfirman di penutup surat Al-Zalzalah ini, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun dosa, itu dosa. Sekecil apapun dosa, sebetulnya itu adalah pembangkangan kita terhadap Allah yang sudah menitipkan kepada kita berbagai macam fasilitas hidup. Allah udah kasih kita nafas, kasih kita keluarga, kasih kita rezeki macam-macam, kasih kita kecerdasan. Kita berani-berani maksiat. Dan kemudian kita berkata, ini maksiat kecil kok. Nabi SAW mengingatkan, ya Aisyah wa Aisyah, iyaki wa muhqaratil amal. Jauhilah olehmu dosa-dosa yang kecil. Fa innalaha minallahi taliban. Karena dosa sekecil apapun, Allah akan menuntut balas atas dosa tersebut. Dalam hadis yang lain kata Nabi SAW, iyyakum wa muhaqqarati dzunub. Jauhilah oleh kalian dosa-dosa yang kecil. Fa innahunna yajtami'na 'ala ar-rajul hatta yuhliknahu. Karena sesungguhnya dosa-dosa kecil itu kalau dibiarkan bisa menumpuk pada diri seseorang. Kebiasaan buruk meskipun kecil itu, dia kebiasaan buruk, dia suka buang-buang waktu, dia suka nonton drama Korea, drama Cina, macam-macam gitu. Kalau dibiarkan itu, kebiasaan-kebiasaan buruk itu lama-lama dia akan menumpuk pada diri seseorang dan dia akan merusak jiwa orang tersebut. Dia akan membinasakan. Orang kadang-kala jatuh itu bukan karena batu besar, ya. Orang jatuh tergelincir karena kerikil yang kecil. Maka waspadalah kita, jangan sampai kita meremehkan dosa-dosa yang kecil. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Pas ini jam 5:11 ya. Sesuai jadwal. Ada kesempatan tanya jawab, silahkan. 10 menit. Oke. Silakan. Makasih Pak Ustadz. Teman-teman ada yang mau nanya nggak? Monggo, teman-teman. Saya ada pertanyaan Pak Ustadz, tapi ini mumpung karena ada kaitannya dengan Sya'ban dan menyambut Ramadan, mungkin itu dulu Pak Ustadz. Apa yang perlu kita siapin di Sya'ban ini? Gitu ya. Makasih Pak Ustadz. Yang lain boleh nanti kalau ada pertanyaan. Iya. Sya'ban ini adalah gerbang menuju Ramadan, gerbang paling dekat. Dan insya Allah sebentar lagi ya, kira-kira 3 pekan lagi ya, 3 pekan kurang, insya Allah kita masuk bulan Ramadan. Nabi SAW kalau masuk bulan Sya'ban itu sudah mulai bersungguh-sungguh beribadah. Nabi itu banyak sekali melaksanakan saum di bulan Sya'ban. Sampai kata ibunda kita Aisyah, ma ra'aituhu aktsara siyamin illa fi Sya'ban. Aku nggak pernah lihat Rasulullah lebih banyak saum kecuali di bulan Sya'ban. Sangat banyak saum. Ada riwayat yang menyebutkan Nabi itu saum, sehari berbuka, sehari saum, sehari berbuka di bulan Sya'ban. Ya. Ada juga yang menyebutkan Nabi pernah saum 15 hari full di bulan Sya'ban. Kemudian di pertengahan bulan Sya'ban barulah beliau mengurangi saumnya. Jadi beliau hanya saum Senin Kamis gitu. Setelah lewat nisfu Sya'ban.
Intinya Nabi sangat banyak melaksanakan saum di bulan Sya'ban. Dan ada riwayat dari sahabat Usama bin Zaid yang Usama ini bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, kenapa engkau banyak saum di bulan Sya'ban? Kata Nabi SAW, dzaka syahrun yughfalu anhu katsirun minan nas. Bulan Sya'ban ini adalah bulan yang banyak dilupakan oleh manusia. Baina Rajab wa Ramadan, terletak antara Rajab dan Ramadan. Kalau Rajab manusia ingat, orang Arab ya terutama ingat tuh, Rajab tuh salah satu bulan haram. Ya. Sampai ada hadis Nabi menyebutkan wa Rajab mudhar. Rajab itu bulannya mudhar. Ada suku di Arab namanya suku mudhar. Jangankan perang di bulan Rajab, mereka teriak-teriak aja nggak berani itu di bulan Rajab. Mereka menghormati betul tuh keutamaan bulan Rajab. Orang perhatian dengan bulan Rajab. Orang perhatian dengan bulan Ramadan. Jangankan orang beriman, orang non-muslim aja banyak perhatian sama bulan Ramadan. Yang mau jualan sirup, jualan baju, ya kan bukan cuma orang Islam ya, banyak juga non-muslim. Dan mereka udah siap-siap ini. Perhatian mereka dengan Ramadan. Ya. Jadi Rajab, Ramadan orang perhatian, tapi Sya'ban orang nggak perhatian. Dan kemudian kata Nabi, wa fihi yurfa'u a'malul ibad ila Allahi rabbil alamin. Padahal di bulan Sya'ban inilah diangkat amal setiap hamba kepada Allah Rabbul Alamin. Jadi amal ibadah kita selama setahun dilaporkan kepada Allah di bulan Sya'ban ini. Wa ana uhibbu ay yurfa'a amali wa ana sha'im. Dan aku suka apabila amal ibadahku diangkat di hadapan Allah dan aku sedang melaksanakan ibadah saum. Ya, jadi bulan Sya'ban ini Nabi banyak saum. Dan para sahabat juga selain mencontoh pada Nabi banyak saum, para sahabat juga banyak menghabiskan bulan Sya'ban dengan baca Quran. Jadi jangan baca Quran pas mulai Ramadan, jangan. Mulai Sya'ban udah mulai kita gaspol lagi baca Quran kita. Ambil lagi Quran kita baca lagi. Yang nggak pernah baca Quran sama sekali, ya mulailah baca. Ya. Nggak bisa 1 juz sehari, ya minimal 2-3 halaman. Ya nggak bisa 1 halaman, minimal 1 baris, 2 baris kita baca Al-Quran. Ya. Maka para ulama menyebut bulan Ramadan ini Syahrul Qura, bulannya para pembaca Quran. Karena para sahabat, para tabi'in, ya murid-muridnya sahabat tuh sangat semangat baca Quran kalau sudah masuk bulan Sya'ban. Ada seorang ulama dari kalangan tabi'in namanya Amr bin Qais rahimahullah ta'ala. Dia berkata, Tuba liman aslaha nafsahu qabla Ramadan. Tuba, beruntunglah. Liman aslaha nafsahu, bagi orang yang bisa memperbaiki dirinya. Qabla Ramadan, sebelum masuk bulan Ramadan. Jadi ini PR kita. Masuk bulan Ramadan, mari kita perbaiki diri kita. Islahun nafs. Ya. Apa yang masih tertinggal ya, dari ibadah kita. Mungkin sholat kita masih ada yang gak tepat waktu, ya kita perbaiki. Bapak mungkin jarang jamaah di masjid, ya mulai lagi jamaah di masjid semampu kita. Ya. Ibu-ibu juga demikian, mungkin suka nunda-nunda sholat, ya perbaiki. Kita perbaiki diri kita sebelum masuk bulan Ramadan. Terutama tentu saja hutang-hutang kita ya. Sebelum Ramadan mungkin kita punya hutang saum, ya Sya'ban ini selesai. Selesai. Jangan sampai hutang saum kita numpuk-numpuk itu udah tahun-tahun. Ya. Jadi kekurangan pada ibadah kita, ya, kemudian maksiat yang mungkin masih kita pelihara, ya kecil-kecil, atau apalagi yang besar, ya. Yang kecil aja nggak boleh, ya. Apalagi yang besar, ya dosa-dosa yang kecil jangan kita pelihara. Maksiat dengan lisan kita, dengan mata kita, dengan tangan kita. Kita bertaubat pada Allah di bulan Sya'ban ini. Mudah-mudahan kalau Allah Ta'ala panjangkan umur kita masuk bulan Ramadan, ya Allah jadikan kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Kita masuk bulan Ramadan dengan persiapan yang matang, karena sudah kita persiapkan sejak bulan Sya'ban ini. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Silakan kalau ada pertanyaan lagi. Ya, mohon maaf Pak Ustadz nanya ya. Tadi tentang Al-Zalzalah. Kalimatnya itu yang digunakan itu kan lampau ya Pak Ustadz ya, kok telah gitu ya Pak. Padahal kan dia masih sesuatu saat nanti Pak Ustadz.
Nah itu gimana ya Pak Ustadz ya penjelasannya? Iya, ya nggak apa-apa. Karena diawali dengan kata idza. Apabila telah. Gitu. Jadi apabila telah digoncangkan. Jadi peristiwanya memang belum terjadi. Tapi ketika itu terjadi, Allah sudah menggambarkan apa yang menjadi akibat. Ya. Ini kan diawali dengan syarat ya, apa huruf syarat, ada syaratnya, nanti akibatnya apa, jawab syaratnya apa. Kalau kita perhatikan ya, idza Idza zulzilat. syarat dan jawab syaratnya mana nih? Coba. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha Nah itu dia Pak Ustadz yang 3. yaumaidzin haditsu. Ini kelihatannya syaratnya, jawab syaratnya dari sini ya. Oh yang keempat ya. Nah, syaratnya ini. Apabila begini Oh gitu ya. ya, ya. Apabila digoncangkan, kemudian keluar, kemudian manusia mulai bertanya-tanya, maka jawab syaratnya yauma idzin tuhaditsu akhbaraha. Ya. Ya. Setelah ini semua terjadi, ya, maka jawab syarat itu pasti pakai fiil mudhari ini pakai fiil mudhari. Apabila telah akan gitu ya, kan? Akan yauma idzin tuhaditsu akhbaraha. Yauma idzin yasdurun nas juga jawab syaratnya. Jadi nggak ada masalah Pak, boleh dalam apa namanya kalimat syarat itu pakai fiil madhi, itu nggak ada masalah. Sebagaimana dalam bahasa Indonesia juga kan kita mengatakan begitu. Kamu kalau sudah makan jangan lupa cuci piring. Itu kan syarat. Kamu kalau sudah makan belum terjadi kan? Tapi pakai kata kerja lampau sudah makan. Kalau sudah makan jangan lupa cuci piring ya. Jadi syaratnya sudah makan baru cuci piring. Ya, Pak. Oh jadi bukan sesuatu yang dulu sudah pernah terjadi ya Pak Ustadz ya? Belum pernah terjadi. Ya, kehancuran bumi ini ya hanya sekali ya. Sekali. Ya Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz. Teman-teman lain ada pertanyaan? Silahkan. Yang Syaban Izin boleh, bertanya, yang Pak emas Ustadz. juga oke. Silahkan. Silakan Bu Surya. Terima kasih Pak Ustadz. Izin bertanya, Rasulullah itu kan paling banyak berpuasa di puasa sunnah di bulan Sya'ban ya Ustadz. Itu batas akhirnya saum sunnah itu sampai kapan begitu Ustadz? Ya. Terima kasih. Ya. Saum sunnah di bulan Sya'ban yang paling banyak Rasulullah lakukan itu sampai setengah bulan Sya'ban. Sampai nisfu Sya'ban. Setelah nisfu Sya'ban, Rasulullah masih melaksanakan ibadah saum, tapi tidak sebanyak sebelum nisfu Sya'ban. Masih melaksanakan ibadah saum. Dan Nabi melarang kita puasa sunnah sehari sebelum Ramadan. Jadi kalau sehari sebelum Ramadan nggak boleh puasa sunnah. Supaya apa? Gitu. Supaya Tidak mendahului gitu campur antara Ramadan dengan puasa Ramadan dengan puasa sunnah. Sya'ban. Jadi ada jedanya tuh. Jadi sehari sebelum Ramadan nggak boleh lagi kita saum sunnah. Gitu. Tapi Baik, kalau saum Ustadz. wajib boleh nggak? Kalau saum wajib boleh, nggak ada masalah. Misalnya ini belum bayar utang nih, pas sehari lagi mau Ramadan, boleh. Boleh. Oh iya Ustadz. Baik Ustadz, terima kasih. Ada lagi pertanyaan? Saya tambahkan satu faidah ya di ayat keempat ini ya. Jadi di ayat keempat ini kan Allah berfirman, bumi itu akan memberitahu kepada manusia tentang apa yang terjadi di atas permukaan bumi. Ya. Maka ayat keempat ini jadi dalil juga bahwa kita dianjurkan memperbanyak ibadah di muka bumi. Memperbanyak ibadah di permukaan bumi. Jadi bukan hanya maksiat nanti yang akan diberitahukan oleh bumi, tapi juga ibadah, amal kebaikan yang dilakukan oleh manusia juga akan diberitahukan oleh bumi. Itu sebabnya Nabi menyuruh kita kalau kita sholat wajib nih, kemudian kita mau sholat sunnah, maka hendaknya kita geser. Jangan di tempat yang sama. Geser di tempat yang lain, cari tempat yang lain, kita sholat sunnah di tempat yang lain. Supaya apa?
supaya makin banyak tempat di muka bumi yang bersaksi atas kebaikan yang kita lakukan. Itu juga sebabnya kenapa Nabi menyuruh kita kalau kita jalan menuju tempat sholat, ya, terutama ketika sholat Id, jalan berangkat dengan jalan pulang hendaknya berbeda. Supaya apa? Supaya bumi mencatat amal kebaikan yang kita lakukan. Ya, itu juga sebabnya, ya, kalau kita punya kemampuan, sering-seringlah jalan-jalan, sering-sering traveling, ya. Tapi traveling dalam rangka kebaikan, ya, jalan-jalan untuk menyebarkan kebaikan, untuk bantu orang, supaya apa? Supaya makin banyak tempat di muka bumi ini yang nanti bersaksi atas kebaikan yang pernah kita lakukan. Jadi ini apa namanya? Salah satu faidah dari ayat keempat. Demikian ya. Ada lagi pertanyaan? Nah, lagi Pak Ustadz tentang Nah, siap. laporan amal. Ya, silakan Pak. Ya kan Syaban itu kan dilaporkan Pak Ustadz ya. Hanya pernah ada informasi tentang setiap hari Kamis gitu ya atau apa. Nah itu apa bedanya yang setiap Kamis aku dilaporkan dalam keadaan berpuasa dengan Syaban Pak Ustadz. Betul. Jadi ada pelaporan amal tahunan, tutup buku tahunan. Nah, itu bulan Syaban. Ada Tanggalnya? pelaporan amal pekanan. Oh. Nah, evaluasi pekanan. Biasanya kalau di tempat kerja evaluasi pekanan hari apa tuh? Nah, itu setiap Senin dan Kamis itu evaluasi pekanan. Ada pelaporan harian. Pelaporan harian itu subuh dan menjelang maghrib, asar nih. Ini waktu ini, asar menjelang maghrib. Itu pelaporan harian. Makanya di waktu subuh, ya, dan di waktu asar ba'da maghrib ini waktu terbaik kita untuk berdoa zikir. Kenapa? Karena disaksikan oleh dua malaikat. Ya, malaikat pencatat amal siang dan malaikat pencatat amal malam itu bertemu di waktu subuh dan ba'da asar. Ya, jadi ini waktu-waktu utama, ya. Waktu-waktu pelaporan amal itu waktu-waktu utama. Demikian Pak. Oke. Wallahu a'lam. Berarti bukan yang untuk subuh ya Pak Ustadz. Itu kan disaksikan oleh malaikat. Artinya bukan hanya orang yang pergi ke masjid aja yang dicatat ya Pak Ustadz, tetapi Bukan, kegiatan pagi itu semua ya. Jadi waktu subuh datang itu malaikat pencatat siang. Malaikat pencatat amal siang itu datang waktu subuh. Malaikat pencatat amal malam itu naik ke atas langit. Bertemunya di waktu subuh. Ya. Nah, di waktu subuh ini bertemu dua malaikat ini. Nah, nanti dua malaikat ini akan berdoa di waktu subuh. Dalam hadis Nabi disebutkan begitu. Ya. Akan berdoa. Satu malaikat akan berdoa, Allahumma ati munfiqan khalafa. Ya Allah, berikanlah kepada orang yang berinfak di waktu subuh ganti dari hartanya. Kemudian satu malaikat lagi akan berdoa, Allahumma ati mumsikan talafa. Ya Allah, berikan kepada orang yang menahan hartanya di waktu subuh, nggak mau berinfak, talafa. Kehancuran hartanya. Jadi ini dua malaikat ini akan berdoa di waktu subuh, wabil khusus berdoa bagi orang-orang yang berinfak. Makanya infak di waktu subuh ini waktu terbaik nih. Ya, waktu subuh ini waktu terbaik kita infak. Ya, sekarang mau mudah ya, tinggal buka handphone, cari nomor rekening yang bisa kita bantu. Ya. Demikian Pak. Allahu a'lam bishawab. Ya. Baik Pak Ustadz. Teman-teman ada lagi nggak mau nanya? Kalau tidak ada maka bilang. Cukupkan ya. Waktu. Yang paling penting dari kajian ini adalah amal. Bukan sekedar wawasan, bukan penambahan informasi, penambahan knowledge, ya. Tapi yang penting adalah amal. Ya. Kalau kita yakin bahwa semua yang kita lakukan ini pasti akan dimintai pertanggungjawaban, maka kita akan berhati-hati dalam menjalani kehidupan di dunia. Jangan sampai kita zolimin orang, jangan sampai kita bermaksiat kepada Allah. Ya. Itu yang paling penting. Kemudian dari surat Al-Zalzalah ini juga hendaknya kita termotivasi untuk melakukan amal soleh sekecil apapun. Meskipun hanya dengan tersenyum, meskipun hanya dengan kalimat thayyibah. Dan hendaknya kita berusaha menjauhi maksiat sekecil apapun.
Ya, karena semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kalau nggak ada pertanyaan kita tutup sama-sama pertemuan kita malam hari ini dengan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa bi sultanik. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir ummata Muhammadin, ya Allah ampunilah umatnya Nabi Muhammad. Allahumma sallim ummata Muhammadin, ya Allah selamatkanlah umat Nabi Muhammad. Allahumma arham ummata Muhammadin, ya Allah kasihanilah umat Nabi Muhammad. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman, ya Allah ampunilah dosa-dosa kami, dosa-dosa saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dalam keimanan. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Allah ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kami di waktu kecil. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu ikhwatal iman rahimakumullah, terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan, kata-kata yang keliru, sikap yang kurang berkenan. Kita cukupkan. Saya pamit. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Pak Ustadz. Jazakallahu khairan Ustadz.